dengan orang yang cepat berbicaranya. Pasti kita akan ingin mengulang kembali, apa sih yang dibicarakan gitu. Ini jalan umat yang mengambil jalan tengah. Umat yang mengambil jalan tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Yang dimaksud dengan tidak ke kiri dan tidak ke kanan, gini, umat Islam ini pertengahan antara Nasrani dengan Yahudi. Kalau Nasrani ini dia menyembah para nabinya, dia menyembah para orang-orang solehnya. Sedangkan Yahudi, sebagian nabi yang menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi, mereka bunuh. Nah, umat Nabi Muhammad adalah umat pertengahan yang mempromosikan Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, konsep masyarakat ideal dalam pandangan Al-Quran, umatan wasaton adalah konsep masyarakat ideal dalam pandangan Al-Quran. Sangat ideal, yaitu masyarakat yang hidup harmonis atau masyarakat yang berkeseimbangan. Pada saat di pinggirnya, di kanan kirinya ada orang yang berkekurangan, dikasih santunan, dikasih sumbangan, tidak mendiamkan orang yang tidak makan seharian. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Ada dalil Al-Qur'annya. Silakan Pak Fajar. Dalil Al-Quran tentang umatan wasaton itu adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Sebelum kita membaca Quran surat Al-Baqarah ini, ada sebab turunnya, asbabun nuzul tentang surat Al-Baqarah ayat 143 ini. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua, ada yang dilatar belakangi oleh sebab, ada yang begitu saja turun. Nah, kebetulan surat Al-Baqarah ayat 143 ini ada sebabnya. Saya ceritakan sebabnya. Diceritakan di sebuah hadis, pada hari kiamat sampaikan risalah Engkau, ya Allah. Nah, setelah itu dipanggillah umat Nabi Nuh, ditanya oleh Allah, wahai umat Nabi Nuh, apakah sudah sampai kepadamu wahyu atau risalah? Ternyata umatnya Nabi Nuh berkata, tidak ada sampai kepada kami sebuah risalah pun. Lantas dipanggil lagi oleh Allah Nabi Nuh itu. Siapa yang bisa menjadi persaksianmu? Jawab Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya Pak Fajar biar siswa juga baca. Semuanya baca ya. Dan demikianlah dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Umat Islam itu adalah umat pertengahan. Ingat ya, umat pertengahan antara Nasrani dan Yahudi yang sudah saya ceritakan tadi. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu. Kiblat yang dahulu itu Masjidil Aqsa ya. Sebelum kiblat kita sekarang Ka'bah, dulu Masjidil Aqsa. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Menyia-nyiakan imanmu. 43 ini adalah waduh.
Makna yang dikehendaki di ayat 143 surah Al-Baqarah adalah pertama, umat yang mengambil jalan tengah. Umat Islam adalah umat yang mengambil jalan tengah, berarti tidak kikir dan tidak boros, tidak berlebihan, sekaligus tidak berkekurangan. Tidak berlebihan dalam berbicara, tidak berlebihan dalam bertingkah laku, dan tidak berkekurangan. Pertengahan, yang sedang-sedang saja, ya. Semuanya dilakukan secara seimbang. Dalam Islam itu ada yang namanya duniawi dan akhirat. Kita nggak boleh, misal, ngejar dunia biar banyak uang, terus lupa yang namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar masih di perjalanan, sholat maghrib udah capek, sholat isya udah ketiduran karena saking semangatnya mencari dunia. Itu juga nggak boleh. Begitupun sebaliknya, mengejar akhirat di masjid terus-terusan, tetapi keluarganya ditinggalkan, tidak dikasih makan, tidak dinafkahi, itu juga salah. Islam mengajarkan pertengahan, mencari nafkah iya, dan untuk ibadah juga harus. Menurut Ibnu, prinsip umatan wasaton. Sebentar Pak, prinsip umatan wasaton. Prinsipnya pertama adalah tidak melampaui batas atau hulu, baik dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, termasuk beribadah. Nah, kalau kita sudah melaksanakan prinsip ini, kita tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Diskriminasi terhadap temannya, menjelek-jelekan temannya, melecehkan temannya, itu tidak ada. Karena bertutur kata seorang umatan wasaton itu tidak boleh berlebihan. Kedua, prinsip tidak melakukan hal yang sia-sia belaka, baik perkataan maupun perbuatan. Perbuatan apa sih yang sia-sia? Nah, tinggal nanti pikir sendiri di rumah. Kalau kebanyakan main game sia-sia enggak tuh? Nah, itu perlu dipikirkan lagi. Kalau misalkan itu sia-sia, tinggalkan. Yang ketiga, prinsip selalu berada dalam sirotol mustaqim, jalan yang benar. Apa sih jalan yang benar? Jalan yang benar adalah jalan yang menurut ajaran Islam. Nanti belajar lagi, nanti di sanawiyah, nanti kalian sekolah akan diajarkan di pelajaran-pelajaran agama Islam. Jalan yang benar itu yang mana nih? Wudunya harus benar, sholatnya harus benar, berkata juga harus benar. Silakan, lanjut Pak. Nah, kesimpulannya, jadi umatan wasaton adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Umat yang terbaik adalah yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan selalu menjadikan hidupnya penuh keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus menjadi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jika ada yang temannya yang belum sholat nih, udah jam 2, diingatkan. Atau ada temannya yang perkataannya kasar dan mengundang sakit hati orang lain, memicu pertengkaran, diingatkan. Oke ya, itu saja mungkin boleh kalau ada pertanyaan ya. Selebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Ya, materinya sudah selesai ya. Nanti sama untuk kuisnya lewat aplikasi masing-masing. Jangan lupa loginnya menggunakan listen, passwordnya 1 sampai 6. Sudah tersedia semua. Tadi sudah sejarah madrasah ya, kesiswaan dan moderasi. Ini moderasi sudah aktif. Nanti tinggal pilih kuisnya ya. Oh, kuisnya belum aktif nih, diaktifin dulu. Ini ada yang moderasi beragama. Langsung buka kuisnya aja nanti. Soalnya sekitar yang tadi dipresentasikan ya. Tuh. Pasti kalian sudah dengar semua nih penjelasan yang tadi. Oke, selanjutnya ini Pak Panitia. Langsung ke kurikulum atau gimana? Mic-nya Bu dibuka Bu. Mic-nya. Mic-nya. Mic-nya belum dibuka itu. Klik unmute. Itunya error. Nah, udah tuh. Mau sekarang nggak? Iya, sekarang. Mulai ya Pak, kurikulum ya Pak. Kalau Halo. Langsung ya. ke PowerPoint ya? Ya. Salam dulu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum. Silakan Pak Fajar dibuka slide. Video. Ya, yang pertama yaitu tentang mapel yang harus kalian ketahui supaya nanti sudah bersiap ketika masuk ke MTS. Namun sebelumnya karena Ibu baru on ya di sini kita sama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, suara Ibu terdengar nggak ya? Mereka nggak bisa jawab ya? Bisa lewat chat Bu. Oh iya, chatnya di mana? Oh di. Bapak aja yang nanyain, bisa jawab, bisa dengar Iya. mereka. Peserta suara Ibu Nurani kedengeran jelas ya? Kalau yang nggak kedengeran coba di chat siapa yang nggak kedengeran. Harusnya sih semua kedengeran karena sudah normal koneksi. Kedengeran Bu? Oh iya, kedengeran katanya Pak. Ya. Kedengeran. Oke, kedengeran semua. Oke. Lanjut ya, mata pelajaran di MTS ini ada 15 ya. Yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua Akidah Akhlak, kemudian fikih, SKI, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPA terpadu. Ini ngilangin setnya? Oh itu. IPS terpadu, kemudian seni budaya, penjaskes, BKTIK, dan prakarya, kemudian mulok atau tajwid. Muloknya kita tajwid ya. Bisa dipahami ya? Next ke model atau metode pembelajaran. Mulai dari landasan yang melandasi adanya model pembelajaran. Landasannya adalah PP nomor 19 tahun 2005 pasal 19. Bahwasanya proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif. Ini kok tidur ya? Inspiratif. Sakit gitu. Ya. Kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, justru partisipasi aktif dari kalian itu sangat-sangat diperlukan, gitu ya. Kalau dulu kita belajar tatap muka,
guru ada di hadapan kalian. Kalian tinggal dengerin. Nah, kalau sekarang, kalau kaliannya tidak on, WA-nya, grupnya, kemudian Google-nya, itu kalian benar-benar nggak bisa dapat informasi dari guru. Paham ya anak-anak ya? Kalau misalkan dulu kan guru yang ngedatengin kalian. Kalau sekarang dua-duanya harus datang. Gitu ya. Kemudian pengertian dari model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Ya, paham ya? Jadi setiap guru itu punya model pembelajaran sendiri dari awal sampai akhir. Bisa kalian tahu model pembelajaran seperti apa itu nanti bentukannya apa namanya? Dari apa ciri khas yang dia gunakan, awalnya seperti apa, pendekatannya dan sebagainya itu bisa ketahuan. Sebenarnya model pembelajaran ini tidak wajib kalian ketahui ya, cuman sekedar pengetahuannya bagus gitu ya. Biar tahu gitu, oh guru ini menggunakan metode ini, nama metodenya tuh si A dan si B dan seterusnya. Ini model pembelajaran yang pertama. Sebenarnya model pembelajaran itu banyak sekali. Ibu hanya mengambil beberapa saja yang paling banyak digunakan. Yang pertama itu model jigsaw atau model tim ahli. Jika kalian ketemu guru, kemudian guru tersebut mengelompokkan kalian, kemudian dari kelompok itu diambil satu orang, dari setiap kelompok diambil satu orang, kemudian setiap orang yang diambil satu itu dari setiap kelompok, kemudian dikasih apa namanya materi oleh guru, diminta untuk memusyawarahkan materi itu, memahami materi itu, kemudian dia balik lagi ke kelompoknya untuk menjelaskan materi yang tadi dibahas dengan tim ahlinya itu. Nah, itu disebutnya berarti jigsaw model pembelajarannya. Bisa dipahami nggak? Lanjut aja. Lanjut ya. Kemudian problem based instruction ini adalah pembelajaran berdasarkan masalah. Misalkan gurunya kalau matematik misalkan kasih soal, kalian dibentuk kelompok atau misalkan perorangan juga bisa untuk menyelesaikan soal itu sampai selesai. Oke, bisa juga ini untuk kalau pelajaran IPA berupa penelitian dan sebagainya. Lanjut Pak. Role playing ini bermain peran ya, semacam mini drama seperti itu. Jadi si guru menyiapkan skenario bermain peran kayak drama kecil gitu. Anak-anak beberapa hari sebelum materi mapelnya dimulai, beberapa hari sebelumnya, sebelum KBM dimulai itu sudah diberitahu ini naskahnya. Beberapa orang dari kelas tersebut dipilih untuk memerankan tokoh dalam skenario itu. Nah, ketika KBM-nya dimulai, si tokoh beberapa anak dari kelas tersebut memerankan sesuai dengan skenario yang dibuat oleh si guru. Sementara siswa yang lainnya itu mencatat apa saja yang terjadi selama drama itu berlangsung, yang diperankan oleh teman-teman kalian sendiri. Lanjut Pak. Talking stick. Kalau ini si guru membawa stick atau tongkat ya, seukuran seginilah. Kemudian guru itu juga sudah menyiapkan materinya. Misalkan kalau misalkan bahasa Inggris, materi kita hari ini adalah tentang passive voice misalnya. Si anak yang kebagian stick suruh menjelaskan, sebelum itu kan dia gurunya menjelaskan dulu materi itu apa. Kemudian setelah selesai, anak itu diminta untuk menjelaskan kembali apa itu passive voice. Setelah selesai, diputar lagi ke siswa yang lainnya. Lanjut, tebak kata. Nah, kalau ini seperti kalau misalkan materi hari ini, kalau misalkan pelajaran ekonomi, misal tentang jenis-jenis mata uang misalnya, guru membuat di kertas kecil peso, misalkan itu kan mata uang mana Pak? Iya ya? Iya. Gitu. Nah, Peso mah Filipin. Oh Filipin, sorry. Dolar Amerika misalnya, tahunya Amerika. Atau misalkan rupiah Indonesia gitu ya. Dibuatlah sama gurunya sesuai materi yang sudah diajarkan. Misalkan rupiah di kertas kecil berdua, siswa maju ke depan, yang satu nggak tahu apa-apa tentang materinya, ditempel di dahinya.
kata rupiah. Nah, yang di depannya kan kelihatan sama dia tuh bahwa yang tertulis itu rupiah. Yang di depan yang itu tuh harus kan berhadapan-hadapan. Yang ini yang ditempelin kertas, yang ini yang enggak. Yang ini menjelaskan apa yang dimaksud yang tertera dalam kertas itu. Nah, yang ini yang mendengar penjelasan harus menebak apa yang tertera di baginya berdasarkan penjelasan dari temannya. Paham ya? Lanjut. Lanjut aja, Pak. Kalau ini buat guru. Oke, yang ini word square ya. Ini kayak semacam puzzle gitu. Kalau kalian suka ngisi TTS, kan nggak TTS, teka-teki silang gitu ya. Itu disusun dulu sama guru sesuai materi apa aja. Jadi kata-kata yang muncul dalam materi itu, kata-kata pentingnya dibuat disusun dalam kotak-kotak biar jadi kayak puzzle gitu. Kemudian dibuatlah beberapa pertanyaan. Coba ada yang bisa jawab nggak tuh? Slide berikutnya, Pak. Nah, ini puzzle-nya. Coba ada yang bisa jawab, Pak. Pertanyaan nomor 1, Pak. Slide berikutnya coba. Nanti balik lagi ke sini. Nomor 1, sebelum mengenal uang, orang melakukan pertukaran dengan cara ke yang kotak tadi. Nomor 1 aja. Ini yang disebut square itu ya. Ada yang bisa jawab? Barter ada di baris berapa, kolom berapa? Ayo, barternya ada di mana nih? Dari kolom dulu deh. Kolom ke berapa, baris berapa? Betul barter, tapi dari kotak jawaban ini, apa nih yang ketiga? Kolom 3. Oh, kolom itu ngebacanya dari sini ya. Kolom itu dari kiri ke kanan. Itu baris namanya, Bunda, kalau ke bawah. Ada rank, ada sel, gitu kalau Excel mah. Kolom itu ke samping, baris ke bawah. Mana dari ini ya, kolom 2 baris ketiga. Iya, kan kolom ke samping, baris ke bawah. Yang ini ya jawabannya ya, betul. Selanjutnya Pak. Barter. Nah, itu latihannya cukup karena kita bentar lagi modul. Lanjut ke yang berikutnya. Yang terakhir, time token, Pak. Udah selesai. Ya, time token. Nah, kalau ini kadang di kelas itu ada siswa yang pintar berbicara gitu. Tapi kemudian siswa yang lainnya nggak kebagian waktu untuk berbicara, keburu habis jamnya. Nah, di sini guru berinisiatif untuk memberikan seluruh peserta kesempatan untuk berbicara. Makanya apa namanya, dikasih kupon, semacam kupon. Si anak itu kan sebelumnya dikasih materi dulu, kemudian diberi beberapa pertanyaan oleh guru. Saya satu pertanyaan dulu. Setiap anak itu dikasih kupon satu kuponnya satu aja, satu kupon. Dikasih misalkan ke anak urutan di daftar hadiah nomor 1. Dikasih kupon, dikasih waktu selama 30 detik untuk berbicara mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kalau sudah sampai 30 detik, maka kupon di share atau dikasih ke siswa yang berikutnya. Ini tujuannya supaya semua siswa mau berbicara. Yang mau izin ke kamar kecil boleh. Selanjutnya, media pembelajaran daring MTS Negeri 1 Lebak, kita menggunakan aplikasi, bila belum ada perubahan ya, sepertinya belum ada ya, Pak Fajar ya. Kita masih menggunakan aplikasi belajar MTSN 1 Lebak.sth.id ini, wajib diingat ya. Yang kedua, biasanya kita menggunakan grup WA per mapel. Nanti kalian itu, selain punya grup dengan wali kelas, nanti ada grup WA dengan semua guru mapel. Tadi kan ada 15 mata pelajaran ya. Berarti nanti akan ada 15 grup berdasarkan mapel. Paham ya? Kalau ya udah selesai Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah cukup? Ini kuisnya di akhir ya Pak Fajar ya? Iya Bu. Kuisnya di akhir kan ya?
Yang tadi itu yang barter jawabannya yang benar kolom 2 baris 3 ya. Betul. Hah? Ada yang mau nanya nggak? Oh iya. Oh, sudah. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke? Oke. Oke, makasih ya semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat terus. Dan sebelum kita mengakhiri materi ini, mari kita sama-sama membacakan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan nih. Ih, jangan diputusin sama dia. Ih, jangan. Jangan. Ih, lu harus diputusin. Pegang. Diam. Aulia. Untuk kuis sama ya, seperti sebelumnya. Buka kurikulum, nanti klik kuis, nanti soal-soalnya muncul berdasarkan presentasi yang tadi oleh Bu Nurani ya. Cuma 5 soal, harusnya kalian benar semua. Selanjutnya gimana Bu? Pak Wadin, ini Pak Bu ini ya? Bu, suaranya Pak. Untuk Sapras materinya langsung ditampilkan videonya saja. Oh gitu. Ya, Bu Haji Srinya lagi kurang fit. Habis itu nanti saya masuk. Ya, nanti Pak Bu Nurani masuk lagi untuk materi tahfiz. Ya. Oke, Pak. Oke, saya buka Yap. dulu. Terima kasih, Pak Host. Oke, siap. Tolong diperhatikan ya videonya, ini tentang fasilitas madrasah, sarana, peralatan, dan prasarana ya. Tolong dilihat, cuma sebentar sih. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang saya cintai, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Matsama. Sebelum kita melaksanakan kegiatan Matsama ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Mari kita berdoa bersama. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin.
saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Susilowati, mengajar bidang studi matematika. Selain sebagai guru bidang studi, saya ditugaskan oleh Kepala Madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang sarana prasarana. Maka dari itu, pada hari ini saya ditugaskan oleh madrasah ini untuk memegang materi atau menyampaikan materi fasilitas madrasah. Maka dari itu, marilah anak-anak kita perkenalkan madrasah kita ini satu persatu, biar kalian nanti sebelum masuk udah mempunyai gambaran yang ada di madrasah ini. Ayo kita masuk, kita lihat. Ini adalah ruang display yang terdiri dari ada hasil karya siswa, piagam-piagam penghargaan, serta visi dan misi. Ini kalian harus hafal visi dan misi MTS Negeri 1 Lebak ya. Nih kalian harus hafal karena setiap hari Senin kita bacakan. Ini adalah juara 1 sekolah sehat tingkat provinsi ya, dan ini juga sekolah sehat ya Adiwiyata tingkat nasional. Ini adalah piagam penghargaan juga Adiwiyata tingkat provinsi. Di sini adalah tempat-tempat penghargaan dari MTS Negeri 1 Lebak berpampang di sini. Silakan kalian nanti melihat ya, tetapi ini tidak untuk jalan umum siswa. Ada beberapa ya di sini slogan-slogan dan penghargaan dari siswa-siswi terbaik MTS Negeri 1 Lebak. Ini adalah bukti prestasi dari MTS 1 Lebak. Apalah artiku tanpa bimbinganmu, kagumku selalu. Ini adalah ruang kepala MTS Negeri 1 Lebak, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Duratun Nasihin SPD. Kalian bisa lihat di sini hasil prestasi siswa juga banyak ya, dipampang di sini. Selalu berharap ridhomu, takzim ini sungguh ingin ku sampaikan kepadamu guru, untuk yang kau berikan. Ini adalah ruang guru di gedung lama. Jadi kalian ada dua ruang guru, yaitu gedung lama dan gedung baru. Kalau ini adalah ruang guru gedung lama. Pada kamar mandi ini adalah lorong kelas 7, yaitu yang terdiri dari kelas 7A, B, C, D, E, F ya, ada 6 kelas. Ini dari ujung adalah 7A. Ini adalah tempat wudhu perempuan ya, dan ini juga adalah toilet untuk siswa perempuan. Nah ini juga mading dari anak-anak OSIS terbaik. Ini adalah musola gedung lama ya, atau biar. Ini adalah tempat wudhu untuk siswa laki-laki, dan ini juga toilet untuk anak laki-laki. Nah ini juga ada kelas terakhir, itu kelas 8G. Dan di samping itu adalah UKS, unit kesehatan sekolah. Ini adalah greenhouse-nya MTS Negeri 1 Lebak.
sarana upacara, sarana olahraga, sarana bermain siswa-siswi kita di sini. Nah, ini adalah penghargaan Adiwiyata Nasional. Sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata Nasional, dan ini adalah ruang bimbingan konseling atau ruang BK. Di samping ruang BK ini adalah ruang WAKA, wakil kepala madrasah, dan ini adalah ruang OSIS. Nah, OSIS. Kita naik, di sini ada perpustakaan, ya, perpustakaan MTS Negeri 1 Lebak, yaitu letaknya di atas. Ini adalah tempat wudhu guru, dan ini adalah toilet guru. Ini adalah untuk kalian nanti jajan di sini. Nah, ini ada gudang. Ini adalah lorong kelas 7A. Nah, ini juga lapangan, masih tetap kita untuk bermain, untuk berolahraga. Nih, setiap kelasnya ada wastafel seperti ini. Tempat sampah ada 2, organik dan non-organik. Ini adalah ruang Adiwiyata, ini adalah kantin gedung lama, dan ini adalah lapangan parkir untuk motor. Ini adalah denah dari letak tata sarana yang ada di MTS 1 Lebak. Kita budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini adalah ruang display yang tadi, dan ini adalah trias UKS, kalian bisa hafalkan, ya. Dan ini adalah slogan-slogan Adiwiyata, dan ini adalah lapangan parkir untuk mobil. Ini tempat satpam security kita. Inilah MTS Negeri 1 Lebak gedung lama. Mari kita ke gedung baru. MTS 1 Lebak gedung baru. Ini ruang satpam untuk menjaga. Kagumku selalu berharap di sini adalah lapangan parkir, ya. Nah, ini adalah tempat satpam. Ini denah gedung baru. Nah, ini tempat cuci tangan sebelum masuk ruangan gedung baru. Ini adalah aula untuk tempat pertemuan, untuk tempat pelatihan, untuk tempat rapat, dan sebagainya ada di situ. Ini adalah eskul yang ada di MTS 1 Lebak. Ini adalah sarana yang ada di gedung baru. Ini juga di sini ada prestasi dari siswa. Di gedung baru juga ada gudang. Ini adalah lapangan gedung baru untuk futsal, untuk basket, untuk sarana olahraga lainnya, serta senam dan bermain anak-anak di sini dengan eskulnya. Hasrat dan tujuanku, kita masuk ke lab IPA, dan ini adalah ruang guru gedung baru. Nah, ini adalah wastafel, setiap kelas ada wastafelnya. Ini adalah toilet guru, serta di sini adalah tempat wudhu siswi atau tempat wudhu anak perempuan.
Halo? Oke, sudah masuk suaranya. Halo, udah ada? Sudah. Oke. Nah, baik, kembali lagi dengan Ibu ya. Mohon maaf nih. Materinya itu aja. Untuk selanjutnya itu program kegiatan tahfidz Al-Quran. MTSN 1 Lebak tahun ajaran ini direncanakan ya. Nanti semuanya berpulang kepada keputusan rapat orang tua kalian dengan komite. Tapi ini program yang kita siapkan untuk tahun ajaran ini. Kembali lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari tujuan diadakannya tahfidz yang pertama, untuk menjaga dan melanjutkan hafalan peserta didik sebelumnya. Jadi kalian yang masuk ke MTS ini banyak yang berasal dari SD-SD Islami seperti Al-Husna, Al-Qudwah, Ad-Da'wah, dan Al-Al yang lainnya. Nah itu kan sudah pada menghafal ya sebelumnya di SD-nya. Nah kita di sini di MTS ingin menjaga hafalan kalian, makanya kita membentuk sebuah program kegiatan berupa tahfidz Al-Quran. Khawatir yang sudah kalian hafal kan di SD itu jadi lupa, jadi kita lanjutkan supaya kalian tetap hafal di MTS ini. Yang kedua, untuk memberikan wawasan berlandaskan Al-Quran. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengadakan tahfidz di semester ini, itu instruktur biasanya juga tidak hanya mengajarkan tahsinnya, tidak hanya mengajarkan tajwidnya ketika belajar, tapi juga mengajarkan isi kandungan dari Al-Quran itu, seperti asbabun nuzul dan sebagainya, gitu ya, cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Dan yang terakhir membentuk karakter kalian. Nah dari situ, dari wawasan yang sudah diberikan oleh instruktur, diharapkan itu membentuk akhlak kalian menjadi akhlak yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul kita berdasarkan Al-Quran. Lanjut. Pak Fajar dilanjut. Slide, next slide. Can I do this from here? Oke, target hafalan kelas reguler. Jadi begini ya anak-anak. Tahfidz itu ada yang disebut kelas reguler, ada kelas khusus A, dan ada kelas khusus B. Yang pertama ini kelas reguler dulu ya. Apa sih kelas reguler? Kelas reguler itu diperuntukkan bagi siswa-siswi yang sudah bisa mengaji, tapi belum hafal juz 30. Juz 30 itu dari Anas, kemudian Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Juz 30, juz yang terakhir ya. Kalau kita biasa ada turutan kalau zaman bahula. Itu namanya juz 30 ya. Itu pingsan ya? Kok nggak ada? Nah ini kelas reguler diperuntukkan bagi kalian yang sudah bisa mengaji tapi belum hafal juz 30. Bagi kelas 7 dan kelas 8, semester 1 itu materinya adalah yang harus dihafalkan dari Anas sampai A2 atau dari A2 sampai Anas. Semester 2-nya dari Al-Lail sampai dengan At-Thariq atau dari At-Thariq sampai dengan Al-Lail. Sama aja ya, dibolak-balik itu juga. Dan kelas 9-nya hanya satu semester, yaitu Murojaah A2 sampai Anas. Kenapa? Kalau kelas 9 kembali lagi ke A2 sampai Anas, karena kita 1,5 tahun ini vakum ya, tidak ada tahfidz karena daring. Jadi kelas 9 yang sekarang itu baru waktu dulu itu baru mengikuti tahfidz 1 semester ketika mereka kelas 7. Jadi makanya pas sekarang mereka kelas 9 itu harus diulangi lagi ngafalnya A2 sampai Anas, kemudian ditambah dengan Yasin. Lanjut Pak. Next slide please. Nggak bisa dari sini. Pak Fajar, don't sleep. Selanjutnya, target hafalan kelas khusus A. Kelas khusus A, seperti tadi Ibu bilang ya, ada kelas reguler, khusus A, khusus B. Nah ini sekarang kelas khusus A. Kelas khusus A itu siapa sih? Kelas khusus A itu adalah kalian nih yang tentunya sudah bisa mengaji ya, dan sudah hafal juz 30. Kalau yang tadi kelas reguler
bisa ngaji tapi belum hafal juz 30. Maka materinya kalau dia kelas 7, maka harus takrir juz 30-nya, mengingat ulang kembali juz 30-nya, hanya mengulang saja di depan instruktur. Kalau sudah dinyatakan hafal semua, masih hafal semua, dilanjut ke juz 1. Itu kelas 7. Kalau misalkan kelas 8 dan kelas 9 itu sudah, kalau misalkan sudah selesai juz 30 dan juz 1, dia langsung masuk ke juz 2. Lanjut, Pak. Nah, ini kelas khusus B. Kelas khusus B adalah siswa-siswi MTS yang belum bisa mengaji. Jadi karena belum bisa mengaji, tidak bisa langsung disuruh menghafal karena mengaji aja belum bisa. Maka bagi mereka yang belum bisa mengaji, untuk kelas 7 itu harus menguasai Iqra 1 sampai 3, diajarkan, bukan harus menguasai ya, itu targetnya. Diajarkan oleh instruktur Iqra 1 sampai dengan Iqra 3, harus sampai bisa. Gitu ya. Kemudian kelas 8 Iqra 4 sampai Iqra 6, dan kelas 9 juga sama Iqra 4 sampai dengan Iqra 6. Ini targetnya sampai bisa mengaji ya. Kalau sudah bisa mengaji, maka pindah ke kelas reguler untuk menghafal Al-Quran. Lanjut, Pak. Oke, instruktur tahfidz Al-Quran MTSN 1 Lebak ini ada 22 orang. Ini berdasarkan jumlah kelas ya. Kelas di kita itu ada 19. Kelas 7 A, B, C, D sampai G itu 7 kelas. Kelas 8 8, kelas 9 kelas 8 6 kelas, kelas 9 6 kelas. Jadi ada 19 kelas reguler. Kenapa ada 22? Karena ada kelas khusus A 1 dan kelas khusus B dibagi 2. Karena kelas khusus B ini mengajari anak yang belum bisa mengaji ini benar-benar harus fokus. Jadi instrukturnya ada 2. Jadi kelas khusus B dibagi 2 kelasnya. Karena tidak mungkin seorang instruktur bisa mengajar puluhan orang sekaligus. Jadi kelas khusus B-nya dibagi 2. Otomatis jumlah kelas menjadi 22 kelas, membutuhkan 22 instruktur. Instruktur diambil dari guru MTSN 1 atau dari dosen atau dari guru ngaji yang biasa mengaji di kampungnya. Lanjut, Pak. Next slide. Oke, ini upaya yang Pak Pengurus lakukan untuk meningkatkan mutu program tahfidz. Yang pertama kita melaksanakan kegiatan pelatihan instruktur tahfidz. Jadi instruktur ini supaya update pengetahuannya tentang tahfidz, maka kita berikan pelatihan. Biasanya narasumbernya kita ambil dari luar madrasah ya, yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, kita kalau itu untuk dari segi instrukturnya ya, untuk dari segi siswanya kita mengadakan lomba tahfidz supaya anak-anak itu termotivasi. Dulu saya Pak, supaya anak-anak itu termotivasi untuk melancarkan hafalannya. Jadi kita adakan lomba antar kelas. Selanjutnya Pak. Selanjutnya. Tadi belum udah begini. Klik. Halo. Pak, next slide please. Oke. Teknis pelaksanaan tahfidz daring ya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran tahfidz, itu ada 2 langkah. Yang pertama biasanya kita tahsin tilawah dulu. Tahsin tilawah itu maksudnya mengajari kalian mengaji surah An-Nas misal dengan tajwid yang benar. Semua siswa didengarkan satu-satu cara mengajinya, dibetulkan oleh instrukturnya kalau misalkan ada kesalahan. Nah, untuk proses tahsin ini kita lakukan melalui Zoom meeting. Setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, misalkan kelas 7G. 7G jumlah siswanya 32 siswa. Dibagi 2 menjadi 16 orang. Kelompok 1, 16 orang, kelompok 2. Supaya nanti di Zoom-nya semua terdengar gitu. Supaya Zoom-nya tuh enak, lancar gitu ya, tidak ada crowded gitu. Kemudian langkah yang kedua itu setoran hafalan.
Kalau setoran hafalan ini per orang ya. Jadi maksudnya kan nggak mungkin ngafal sekaligus, nggak bakalan kedengeran sama instrukturnya. Jadi untuk setoran hafalan itu per orang melalui video, kalian bikin video kemudian dikirim ke instruktur atau melalui video call. Dengan cara matanya ditutup ya. Supaya tidak ada kecurigaan bahwa kalian nyontek. Jadi nutup misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak boleh ngintip. Oke? Seluruh begitu ya, 2 langkah. Pertama tahsin tilawah, yang kedua setoran. Jadi kalau tahsin banyakkan pakai Zoom. Kalau setoran itu pakai video call atau kirim video melalui WA. Seluruh proses kegiatan tahfidz ini, nilainya, kehadiran kalian, evaluasi, semua didokumentasikan di web resmi Tahfidz Al-Quran Tes Satu Bak, nanti akan dibuat oleh Pak Fajar jika disetujui oleh orang tua kalian. Nanti di akhir semester, setiap semester, nggak kedengeran, Pak nggak kedengeran katanya. Sebelumnya dulu, di akhir semester nanti semua siswa dapat rapot tahfidz ya. Selanjutnya, Bapak ada anak yang bilang nggak kedengeran loh. Selanjutnya jadwal tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran dilaksanakan selama 3 hari. Senin, Rabu, dan Jumat. Rincian jadwalnya dari jam 1:30 sampai dengan 1:30. Ya. Untuk kelompok 1 jadwalnya 1:30 sampai 1:30. Untuk kelompok 2 itu dari 3 sampai dengan 3:30. Hari Senin jadwalnya untuk tahsin, dua-duanya ya, cuma beda jam ya. Jadi kelompok 1 mah tahsinnya 1:30, kalau untuk kelompok 2 tahsinnya 2:30, sama-sama di hari Senin. Untuk hari Rabu dan Jumat itu setoran. Jadi kalau kalian mau setor hafalan ke instruktur, Senin minggu depan, Bu. Belum, biasanya kita dimulainya bulan Agustus. Tahfidz ini bisa dilaksanakan jika orang tua kalian menyetujuinya. Nanti akan ada rapat dengan orang tua siswa dan komite. Oke? Ini baru program kita. Kalian harus tahu dulu program kita. Nanti kita sampaikan ke orang tua kalian lagi. Oke? Ibu bukan bibi kalian ya. Oke, Bi. Oke, lanjut ya. Rapat orang tua siswa. Ini ditutup tuh. Nah, itu. Rapat orang tua siswa, kita rencanakan, kemarin kita sudah rapat awal dengan komite kepala madrasah dan pengurus tahfidz. Kita insya Allah akan mengadakan rapat Zoom meeting hari Kamis bulan ini, tanggal 15 Juli, setelah maksama ya. Waktunya untuk orang tua kelas 7 itu rapatnya jam 8.30 sampai dengan jam 10. Kelas 8, jam 10 sampai dengan 11:30. Kelas 9, jam 1 sampai dengan 2:30. Ini rencana kita ya. Udah Pak, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Chat aja. Udah. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ya? Cukup paham ya? Iya. Paham. Paham ya? Oke, terima kasih atas kebersamaan. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Pak. Selanjutnya doa oleh Muhammad Akbar Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li asatidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna fi matsama minas sabirin wal mukhlisin was salihin wan najihin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, berilmu, orang-orang baik yang bermanfaat dan amal yang diterima. Ya Allah yang maha memberi rahmat, jadikanlah kami dalam kegiatan matsama ini termasuk ke dalam orang-orang yang sabar, ikhlas, soleh, dan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara kegiatan Matsama Daring siswa siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lebak. Tahun ajaran 2021-2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.